yang patut kita waspadai. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu melihat atau mendengar di lingkungannya, misalnya membahayakan ketertiban publik atau penafsiran-penafsirannya itu bertentangan dengan agama yang diakui oleh negara dan mendorong kekacauan di tengah masyarakat. Kemudian yang bisa membahayakan keselamatan jiwa, seperti yang mengajarkan pengikutnya itu untuk melukai dirinya sendiri, kemudian juga mengganggu akhlak publik seperti yang mengajarkan perzinahan dan juga membahayakan kesehatan publik seperti penggunaan obat-obat terlarang, kemudian seperti yang melanggar hak dasar orang lain, kemudian juga menyebarkan kebencian atau permusuhan, dan yang menganjurkan atau mengajarkan makar terhadap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kenapa sih kok sampai bisa muncul aliran sesat di misalnya contohnya kayak Ahmadiyah seperti itu ya Bapak Ibu, atau aliran Darul Hadis, atau juga ada JPID, Islam Jemaah seperti itu awalnya dari psikologis dari para tokohnya itu sendiri. Kemudian mereka mempunyai pemikiran yang berbeda sendiri dan mereka mengajak anggotanya, kemudian yang itu bisa bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat. Saya rasa ini semua tidak ada ya untuk di Salatiga khususnya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu melihat, nanti bisa laporkan kepada tim Pakem. Bisa kami lakukan upaya baik penerangan ataupun penyuluhan. Kami juga bisa nanti misalnya Bapak Ibu ada kegiatan, misalnya berkenan untuk dilakukan penyuluhan terkait Pakem itu apa. Nah, jadi pada intinya tugas kami dari tim Pakem itu meneliti, menganalisa, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Brian Adianto. Kebetulan kami dipercaya sebagai penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mohon izin, di sini banyak senior kami, jadi mohon izin dulu. Kita akan belajar bersama-sama, belajar bersama-sama saja. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada diskusi, nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawabnya. Kali ini kami akan mencoba menjawab dialektika tentang pelayanan adminduk bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi konteks hari ini kita fokuskan kepada penerbitan KTP elektronik dulu. Tapi nanti kalau mau berkembang kepada peristiwa penting lainnya, contoh perkawinan dan seterusnya, monggo nanti didiskusikan lebih lanjut. Oke. Dasar kami yaitu tentang kalau jenengan tahu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu adalah dinas yang mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu berarti pertanyaannya adalah peristiwa kependudukan itu apa saja? Yaitu penerbitan KK, KTP, KIA, biodata, SKTT itu bagi WNA, dan KTP elektronik untuk WNA juga bagi yang memiliki izin tinggal tetap. Terus apakah peristiwa penting lainnya, yaitu penerbitan akta perkawinan, akta kelahiran, akta perceraian, dan akta kematian, bahkan pengesahan anak, pengakuan, dan seterusnya. Jadi dinas kami terbagi dua. Dinas kami bekerja berdasarkan dasar hukum adminduk, yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, Undang-Undang nomor 24 kan. Oke, langsung. Berhenti sebentar ya. Jam 10 biasanya kami ya. Yang pertama, kami berpandangan forum seperti ini, forum tatap muka, tetap
diperlukan dan sangat bermanfaat. Tidak cukup hanya pendekatan tes audit saja melalui laporan dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada pemerintah, baik di Dukcapil, juga Kejaksaan, Kesbangpol, dan kami tetap berharap forum seperti ini bagus dan tetap diperlukan serta bermanfaat. Yang kedua, dari 9 organisasi pengayat yang ada di Salatiga tadi baru 4 yang masuk dalam forum grup WA Kejaksaan, ya, termasuk yang 5 belum, termasuk kami dari Perbatin. Terima kasih, nanti akan segera kami tindak lanjuti untuk memasukkan utamanya Perbatin ke dalam grup WA tersebut. Demikian pula kepada organisasi pengayat yang lain. Ini sangat bagus sekali karena sebagaimana dalam dunia pertahanan keamanan itu ada early warning system atau sistem peringatan dini, yang media ini sangat bagus untuk saling berkomunikasi dan informasi melalui media yang ada. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih tadi kami dari pengayat, teman-teman pengayat, bila mana ada kegiatan saresian rutin setiap bulan atau apa, bisa mengundang dari pihak Pakem atau Kejaksaan. Terima kasih. Dengan demikian supaya ada pemahaman yang lebih baik kepada budaya bangsa sendiri yang merupakan warisan leluhur yang sesungguhnya luar biasa bila bisa dimengerti dan dipahami. Sebab budaya leluhur ini membangun kesadaran spiritual yang universal, juga humanis. Pertama itu masih ada beberapa pengayat yang memang tidak mendaftar, yaitu Mahayana dan Sumara. Tapi nanti kita akan coba melakukan pendekatan agar mereka juga mendaftar. Terus yang kedua, kegiatan kita itu sudah sejak dulu sudah dimonitor oleh waktu itu dari Kejaksaan, dari Pak Martin tuh sudah 2 kali datang di pertemuan kita. Terus yang ketiga, kita ada kegiatan nanti yang pertama kan tanggal 9 di Tegarjo, terus besok tanggal 16 itu di Gombang. Nanti kita akan share di Pakem. Kalau bisa datang monggo, tidak juga tidak apa-apa. Terus informasi selanjutnya untuk Bapak Haryanto dari FKUP ya. Tegarjo itu sudah ada beberapa kali pernikahan pengayat. Ini contohnya salah satunya Mas Wahyu Haji Suryo. Ternyata aman-aman saja. Terus yang kedua dari Ki Anung ya, Romo Maneges ya. Romo Maneges itu putra-putranya juga sudah pengayat dan ternyata aman-aman saja. Mungkin beliau-beliau bisa memberikan pandangannya. Ya saya kira begitu Pak. Rahayu. Saat panggilannya Yono. Sedikit banyak memang betul untuk penghayat atas namanya saya tidak sebutkan. Nah itu untuk perkawinannya memang karena dua-duanya itu sudah saling mencintai, yang ceweknya sudah terlanjur hamil duluan, yaitu hukum alam lah istilahnya. Alam saja sudah merestui. Jadi untuk hukum negara itu sudah sesuai ketetapan, di mana dua pasangan ini dinikahkan dengan asas peristiwa dan dicatatkan dengan asas domisili. Jadi perkawinannya disahkan di Kabupaten Semarang, tapi dicatatkan di Pacitan, karena Pacitan yang satu Jogja, Magelang, Semarang. Nah itu salah satu kejadiannya, peristiwanya. Yang keduanya asas peristiwa sama-sama dari PKJ, itu dari Wonosobo sama Jogja. Itu asas peristiwa juga asas domisili. Jadi
dicatatkan dengan asas domisili, karena domisilinya di Wonosobo, maka dengan perekamannya itu di Kabupaten Semarang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit, bisa dilanjutkan. Terima kasih, Rahayu.